Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dodi Prastiono, NIM 2010411. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen SDM dan manajemen personalia dan perbedaannya. Manajemen SDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Manajemen SDM adalah kebijakan dan praktek untuk mengelola manusia dalam sebuah jabatan manajerial, termasuk di dalamnya merekrut, menyeleksi, melatih, memberi imbalan, menilai kinerja karyawan, memelihara, serta mempertahankan karyawan. Manajemen personalia adalah penyediaan kepemimpinan dan pengarahan pada karyawan dalam pekerjaan atau hubungan kerja mereka. Perbedaan manajemen SDM dan personalia. Manajemen SDM dianalisis secara makro. Karyawannya adalah aset, orientasi strategis, pengembangan program guru. Fokus pada pelanggan eksternal. Orientasi perkembangan, manajemen sumber daya informasi adalah personalia. Manajemen personalia dianalisis secara mikro. Karyawan adalah faktor produksi, orientasi administratif, reaksi terhadap masalah, fokus pada tertib administrasi internal, orientasi kedisiplinan, administrasi fil atau catatan personalia. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fifatur Rahman, NIM 20104111107. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses manajemen. Proses manajemen sendiri dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama perencanaan. Meliputi tujuan dan standar, peraturan dan prosedur, perencanaan dan peramalan. Yang kedua yaitu terdapat perorganisasian, meliputi pembagian tugas, departementasi, pendelegasian wewenang, dan koordinasi. Yang ketiga yaitu terdapat penataan staf, meliputi hiring, rekrutmen, seleksi, standar kerja, kompensasi, evaluasi kerja, bimbingan, pelatihan, dan pengembangan. Yang keempat yaitu terdapat pengarahan, meliputi memulai pekerjaan, membina moral, dan memotivasi. Yang terakhir atau yang kelima yaitu terdapat pengawasan, meliputi menentukan standar, membandingkan kinerja dengan standar, dan tindakan korektif. Selanjutnya yaitu proses manajemen sumber daya manusia, yaitu berusaha mengisi staf organisasi dan mempertahankan kinerja karyawan yang tinggi melalui perencanaan sumber daya manusia, perekrutan dan pengurangan, seleksi, orientasi, pelatihan, manajemen kinerja, kompensasi, dan tunjangan, serta pengembangan karir. Selanjutnya yaitu terdapat skema proses manajemen sumber daya manusia. Diawali dengan perencanaan sumber daya manusia, kemudian dilanjutkan dengan perekrutan dan pengurangan, penyelesaian, identifikasi dan seleksi karyawan yang berkompeten, orientasi, pelatihan, karyawan yang mudah beradaptasi dan kompeten dengan keterampilan dan pengetahuan yang kompeten, manajemen kerja, kompensasi, dan pelatihan, pengembangan karir, dan yang terakhir yaitu karyawan yang kompeten dan kinerja yang mampu menghasilkan kinerja dalam jangka panjang. Jadi, tujuan dari proses manajemen sumber daya manusia yaitu mengembangkan sistem kinerja suatu perusahaan, baik secara prosedur dalam perekrutan dan seleksi calon karyawan. Hal tersebut ditunjang oleh pengembangan manajemen serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan suatu organisasi. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akasia Nabila Saluja, NIM 20104111109. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia, bagian komponen MSDM dan peran MSDM.
Yang pertama, saya akan menjelaskan mengapa MSDM itu penting. Karena yang pertama, melalui kegiatan tersebut, perusahaan mampu menciptakan keseimbangan internal perusahaan. Lalu yang kedua, manajemen MSDM juga bisa mampu membantu perusahaan dalam memperbaiki kontribusi positif dari para tenaga kerja. Yang ketiga, tujuan perusahaan itu bakalan sulit terwujud tanpa adanya peran aktif karyawan. Lalu yang terakhir, mengatur karyawan itu sangat sulit dan kompleks karena karyawan itu memiliki perasaan, pikiran, status, keinginan, dan latar belakang yang heterogen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen MSDM. Yang pertama itu ada pengusaha. Pengusaha adalah setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan, dan besarnya pendapatan itu tidak menentu tergantung pada laba yang dicapai pada perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada karyawan. Karyawan merupakan kekayaan utama suatu perusahaan, karena tanpa keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan itu tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, karyawan sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada karyawan operasional dan yang kedua ada karyawan manajerial. Yang terakhir ada pemimpin atau manajer. Pemimpin atau manajer adalah seorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai tujuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran MSDM. Yang pertama itu menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job recruitment, dan job evolution. Yang kedua, menetapkan penarikan seleksi dan penempatan karyawan berdasarkan prinsip the right man in the right place and the right man on the right job. Lalu yang ketiga, menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian. Yang keempat, meramalkan penawaran dan permintaan SDM pada masa yang akan datang. Yang kelima, memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya. Yang keenam, memonitor UU, perburuhan, dan kebijakan balas jasa perusahaan sejenis. Yang ketujuh, memonitor perkembangan serikat buruh. Yang kedelapan, mengatur pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan. Yang terakhir, mengatur mutasi, pensiun, dan pemberhentian dan pesangonnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Hidayat Hamid dengan NIM 201041191. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi MSDM. Fungsi MSDM dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dan fungsi yang kedua adalah fungsi operasional yang meliputi pengadaan MSDM, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang pendekatan MSDM. Pendekatan MSDM dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah pendekatan mekanis. Pendekatan mekanis adalah penggantian tenaga manusia dengan mesin. Penerapan spesialisasi dan standarisasi manusia diperlukan sama dengan mesin. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan paternalis. Manajer bertindak sebagai bapak bagi karyawan. Bawahan diperlakukan dengan baik dan diberi fasilitas. Dan pendekatan yang ketiga adalah pendekatan sumber daya manusia. Karyawan dianggap sebagai manusia yang memiliki martabat dan kepentingan hidup yang harus diperhatikan agar hidup layak dan sejahtera. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damara Tasarrofa, NIM 20104111108. Di sini saya akan menerangkan tentang pendekatan manajerial. Pendekatan manajerial. Organisasi sangat tergantung pada manajer. Kehidupan kerja dan prestasi karyawan sangat tergantung pada atasan langsung. Kemudian kedua ada pendekatan sistem sosial, di mana organisasi berhasil apabila ada sistem sosial yang terintegrasi dan terjalin harmonis atau sistem internal dan eksternal. Kemudian ada pendekatan proaktif. Pendekatan proaktif. Manajemen sumber daya manusia dapat meningkatkan kontribusinya kepada karyawan, manajer, dan organisasi melalui antisipasinya terhadap masalah-masalah yang akan timbul.
lingkungan manajemen sumber daya manusia. Ada lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal yaitu ada pelanggan, persaingan, serikat pekerja, pemegang saham, pasar tenaga kerja, teknologi, masyarakat, pertimbangan legal atau hukum, serta peristiwa tak terduga. Kemudian ada di lingkungan internal yaitu ada karyawan, manajer, visi, misi, sasaran dan tujuan organisasi, kemudian strategi pencapaian tujuan, serta yang terakhir ada modal dan peralatan fisik. Dalam bagian yang dijelaskan oleh Mondi ada fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Pertama ada penyediaan staff atau staffing, kedua ada pengembangan sumber daya manusia atau Human Resource Development atau HRD, kemudian ada kompensasi keselamatan dan kesehatan, kemudian yang terakhir ada hubungan kekaryawanan dan perburuhan. Penyediaan staff atau staffing merupakan proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan berbagai keahlian yang memadai untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Penyediaan staf mencakup analisis jabatan, perencanaan sumber daya manusia, serta perekrutan dan seleksi. Kemudian yang kedua ada pengembangan sumber daya manusia atau Human Resource Development atau HRD. Adalah fungsi utama MSDM yang tidak hanya terdiri atas pelatihan dan pengembangan, namun juga aktivitas-aktivitas perencanaan dan pengembangan karir individu, pengembangan organisasi, serta manajemen dan penilaian kinerja. Kemudian ada kompensasi. Kompensasi mencakup seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas jasa mereka, yang meliputi ada kompensasi finansial langsung, berupa bayaran yang diterima dalam bentuk gaji, upah, komisi, bonus, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada kompensasi finansial tidak langsung atau tunjangan. Semua imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi langsung seperti cuti dibayar, cuti sakit, liburan, asuransi, kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada kompensasi non-finansial, yaitu kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan atau fisik di mana orang tersebut bekerja. Hubungan kekaryawanan dan perburuan. Suatu perusahaan secara hukum harus mengakui adanya serikat pekerja dan berunding dengannya dengan itikat baik jika para karyawan perusahaan tersebut menginginkan adanya serikat pekerja untuk mewakili mereka. Aktivitas sumber daya manusia yang terkait dengan perundingan kolektif seringkali disebut sebagai hubungan industrial. Kesaling terhubungan fungsi-fungsi MSDM. Pertama, seluruh bidang fungsional MSDM saling terhubung erat. Keputusan-keputusan di satu bidang akan mempengaruhi bidang-bidang lainnya. Seperti contoh, merekrut calon-calon berkualitas terbaik hanya akan membuang waktu, tenaga, dan uang jika kompensasi yang diberikan tidak bisa memotivasi karyawan. Kemudian, ada sistem kompensasi yang baik tidak akan efektif tanpa ditunjang lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para karyawan. Seperti yang dijelaskan oleh Mondi pada bagian berikut ini, yaitu manajemen sumber daya manusia mempunyai 5 fungsi, yaitu ada penyediaan staf, kemudian pengembangan sumber daya manusia, kompensasi keselamatan dan kesehatan, kemudian yang terakhir ada hubungan kekaryawanan dan perburuan, di mana kelima fungsi ini akan mempengaruhi beberapa aspek seperti aspek pemasaran, kemudian aspek operasional, aspek keuangan, dan terakhir ada aspek area fungsional lainnya, di mana aspek-aspek ini akan mempengaruhi dalam manajemen sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.